Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat cilok mercon. Ini tuh gurih banget ya teman-teman ya. Buat kalian yang suka sama jajanan pedes-pedes, ini sih solusinya. Wajib banget kalian nyobain di rumah. Kalau kalian pengen usaha kecil-kecilan, ini juga bisa dijadiin salah satu menu di usaha kalian. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Yang pertama di sini aku udah siapin sosis jumbo, tapi kalau kalian nggak mau pakai sosis jumbo, ini di skip juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita potong, dipotongnya sesuai yang kalian inginkan aja. Karena sosis aku ukurannya agak kecil, jadi aku bakalan potong jadi 3 aja. Tapi kalau mau dipotong jadi 2 juga nggak apa-apa. Biar kebentuk kayak cumi-cumi atau gurita, jadi aku bakalan potong jadi 4 kayak gini ujungnya, jangan sampai putus ya teman-teman ya. Tapi kalau mau diutuhin juga nggak apa-apa sih. Pokoknya kalau sosisnya nggak terlalu penting atau nggak terlalu suka, ini boleh banget di skip. Ini kurang lebih aku pakainya 4 buah sosis ya. Ini udah selesai. Kalau udah selesai kita langsung aja goreng bahan-bahan yang mau dihaluskan. Ini aku bakalan kasih minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak. Tapi sebelum aku goreng bumbu-bumbunya tadi, aku bakalan goreng sosis sama baksonya ya teman-teman ya. Ini kita goreng dulu sosisnya. Ini biar matang aja sih sebenarnya. Soalnya nanti kalau kita ngerebusnya terlalu lama, aku takutnya kayak dia banyak gitu. Jadi ini untuk sosis sama ciloknya aku goreng dulu. Jadi di sini untuk sosis sama ciloknya aku tuh beli ya teman-teman ya. Jadi nggak buat sendiri. Tapi kalau kalian pengen aku buat ciloknya yang kecil-kecil itu, wajib banget sih komen di bawah. Soalnya kalau kalian nggak minta, aku pasti bakalan nggak kepikir buat cilok ini. Soalnya emang ini tuh butuh tips supaya cepet gitu loh. Jadi kalau sosisnya udah selesai digoreng, kita langsung aja goreng ciloknya. Ini tuh aku beli jadi 1 kilo harganya 35.000. Aku nggak tahu ini worth it atau enggak, tapi menurut aku dengan rasanya yang oke banget, dapat sekilo 35.000, ini lumayan banget sih. Daripada kita tuh nyetakin satu persatu yang ukurannya kecil banget seperti ini. Jadi aku lebih rekomen kalau kalian pengen cilok kecil-kecil kayak gini, mending langsung jadi gini. Tapi kalau kalian pengen untung lebih, biasanya sih ya mau nggak mau kita buat sendiri gitu loh teman-teman. Ini kita gorengnya jangan terlalu kering, pokoknya asal jadi goreng aja. Ini karena dia tuh es batu, jadi pas aku masukin itu minyak goreng itu langsung tenang gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini kita tunggu aja pokoknya sampai dia tuh agak kecoklatan, tapi jangan terlalu kering-kering banget. Sambil nungguin ciloknya ini mateng, aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama videoku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan kalau menurut kalian video ini tuh bermanfaat, kalian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya teman-teman ya, biar ilmu ini tuh bisa dibagi kemana-mana. Dan kalau kalian punya ide referensi untuk video aku selanjutnya, kalian jangan lupa untuk komen di bawah video apa yang perlu aku buat. Jadi langsung aja komen sekarang juga ya teman-teman ya. Soalnya aku emang bener-bener butuh referensi dan ide kalian itu membantu aku banget. Thank you. Ini karena menurut aku udah lumayan kering ya luarnya, jadi langsung aja aku angkat. Dan ini kalau kalian gak mau buat 1 kilo cilok, ini boleh banget dikurangin. Jadi menurut aku 1 kilo ini tuh kebanyakan ya teman-teman ya. Kemarin aku buat ini 2-3 hari tuh gak habis, jadi terpaksa aku masukin ke dalam kulkas. Soalnya bener-bener super banyak banget sih ini hasilnya. Padahal udah aku bagi, ya udah aku bagi sih, tapi masih banyak aja gitu. Lanjut aku bakalan masak bumbunya. 10 buah cabai merah, 75 gram cabai rawit. Terus lanjut aku di sini pakai kemiri. Untuk kemirinya aku pakai 7 siungan gitu. Lanjut aku pakai bawang merah kurang lebih 10 siung. Terus di sini aku ada bawang putih kurang lebih 7 siung. Ini tuh cabai merah sama cabai rawitnya udah aku potong sedikit-sedikit biar dia nanti tuh nggak meledak gitu loh teman-teman. Sebenarnya untuk bumbunya ini tergantung kalian aja sih. Kalau kalian pengen pedas dibanyakin cabai rawitnya, kalau kalian pengen lebih gurih dibanyakin bawangnya. Pokoknya semua bumbu-bumbunya yang aku kasih tuh lengkap. Contoh kalian harus masukin
cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Jadi kalau kalian pengen buat lebih banyak dari aku, bumbu-bumbunya itu tinggal dibanyakin aja. Untuk takarannya nggak harus sama seperti yang aku punya ini, jadi dikira-kira aja sama kalian. Biasanya kalau masakan dikira-kira itu lebih mantul gitu loh teman-teman, jadi nggak terpacu sama resep yang aku buat ini. Ini kita goreng sampai dia layu. Kalau menurut kalian udah layu, kita langsung aja angkat dan kita blender. Diulek atau di blender boleh banget, di chopper juga nggak apa-apa. Tapi ini aku bakalan blender aja ya teman-teman ya, kita blender halus aja. Dan aku bakalan masukin cabai kering ya teman-teman ya, karena aku punya cabai kering jadi aku masukin aja. Aku pakai kurang lebih 100 gram gitu. Itu sebelum aku masukin udah aku cuci, jadi cabai kering itu dicuci dulu. Habis dicuci aku langsung aja masukin. Tapi kalau kalian nggak punya, ini nggak dipakai juga nggak apa-apa sih. Ini karena blender aku nggak gerak, jadi aku bakalan tambahin air. Kalau kalian mau ditambahin minyak goreng juga nggak apa-apa sih. Tapi di sini karena di samping aku adanya air, jadi aku kasih air aja. Dan kalau udah halus, kita langsung aja tumis lagi. Ini sisa tadi ya, maksud aku minyak goreng bekas aku goreng cilok tadi udah aku kurangin banyak. Jadi tinggal sedikit banget. Kalau bisa minyak gorengnya jangan terlalu banyak, soalnya ini yang aku pakai itu minyak gorengnya agak kebanyakan, jadi cilok merconnya tuh terlalu berminyak gitu loh. Jadi kalau teman-teman gak suka terlalu berminyak, untuk minyak gorengnya dikurangin aja. Ini kita goreng sampai si cabenya ini airnya habis gitu ya. Tadi soalnya pas aku ngeblender aku pakai air, jadi kadar airnya aku bakalan kurangin. Kalau kalian mau ini tuh ngegorengnya bisa sampai bener-bener kering banget. Cuman menurut aku sambal itu kalau dimasak sampai matang gitu kayak kurang pedes gitu loh teman-teman. Jadi nanti aku bakal masaknya setengah matang. Dan ini untuk perasannya aku udah masukin Royco 1 bungkus. Kalau kalian mau pakai yang lain boleh. Ini garam setengah sendok makan. Aku tambahin gula 1 sendok makan juga. Ini kita tumis aja pokoknya sampai kadar airnya habis. Tapi kalau kayak gini aja mau dimasukin atau langsung ditambahin air juga nggak apa-apa sih. Pokoknya yang penting ini tuh bumbu-bumbunya ya teman-teman ya. Jadi kayak yang penting itu bumbu yang perlu dihaluskan itu lengkap aja. Kalau lengkap pasti dia enak banget. Ini udah mulai minyaknya keluar, jadi kadar airnya udah berkurang. Tapi aku di sini ngegorengnya nggak terlalu kering. Tapi kalau mau digoreng terlalu kering juga nggak apa-apa sih, itu pilihan kalian aja. Ini sisa blendernya tadi aku kasih air kurang lebih 1 liter. Ini langsung aja aku kasih air setelah airnya tadi kan udah menyusut dan sambelnya udah mateng gitu loh teman-teman. Jadi kalau menurut kalian sambelnya udah mateng, kita langsung aja tambahin air lagi. Soalnya aku tuh pengen ciloknya tuh kayak nyemek-nyemek gitu, jadi aku tambahin air yang banyak. Ini kalau udah mendidih, kita langsung aja masukin cilok sama sosis yang udah kita buat tadi. Ini aku tutup biar dia cepat mendidih. Sorry banget tutupnya nggak sinkron, tapi yang penting ditutup biar dia tuh cepat mendidihnya. Ini tuh baunya wangi banget. Kalau kalian punya daun salam, serai, lengkuas, ini boleh banget dimasukin. Cuman karena aku lagi mager pas masak ini, jadi ini tuh nggak aku masukin apa-apa. Tapi kalau kalian punya daun jeruk, daun salam, lengkuas, serai itu boleh banget dimasukin. Ini langsung aja kita masukin sosis sama ciloknya ya teman-teman ya, kayak gini aja. Ini sebenarnya kalau kalian pengen ada kuahnya kayak gini, ini tuh udah matang teman-teman. Serius ini tuh udah enak banget. Tapi kalau kalian pengen kayak kuahnya sedikit kental gitu, ini ditunggu agak menyusut sedikit sih. Serius ini tuh bikin kayak puas gitu loh makannya. Biasanya kan kita beli 10.000 aja sedikit, dan kita tuh buat sekali sekilo kayak gini. Mungkin menurut aku besok-besok kalian gak bakalan pengen lagi cilok karena udah bosen gitu kan. Tapi sebenarnya kayak makanan pedas-pedas kayak gini bisa nggak sih bikin bosan? Kalau menurut aku sih enggak ya, soalnya aku sendiri tuh masih kayak suka ngiler gitu loh kalau ngebayangin makanan-makanan pedas kayak gini, karena emang aku suka banget sama pedas. Dan ini dia hasilnya setelah aku sajiin. Wah gila sih, ini bau cabenya bener-bener nyengat banget, mirip banget seperti di bakso beranak lava gitu. Ini tuh enak banget teman-teman. Tuh aku mau nyobain sosisnya dulu. Langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena tadi itu cabai rawitnya aku buatnya nggak terlalu banyak, jadi ini tuh nggak terlalu pedes. Soalnya kalau aku buat pedes banget nggak ada yang doyan di rumah, jadi ini pedesnya aku kurangin ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian pengen lebih pedes, cabai rawitnya dibanyakin aja. Ini enak banget, apalagi baksonya tuh super kenyal sih. Cukup segini aja videoku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah menonton, thank you.